lalu pariwisata di tengah pandemi, destinasi versus sumber daya manusia. Yang ketiga, pariwisata after COVID-19. Oke, pertama kita mulai dari dampak COVID terhadap pariwisata. Memang ada sisi baiknya ketika terjadi pandemi ini, yaitu kualitas udara menjadi lebih baik atau lebih bersih. Ini saya ambil foto dari Jakarta. Jadi selama masa PSBB, kalau tidak salah itu kualitas udara di Jakarta membaik sebesar 35%. Ya. Lalu muncul lumba-lumba di pelabuhan di mana ya, di Cagliari atau di Venice, Italia, yang itu sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul lumba-lumba, tapi akhirnya sekarang terlihat lumba-lumba. Namun pariwisata ini juga membawa dampak yang sangat parah terhadap pariwisata, karena pariwisata itu sangat bergantung pada pergerakan manusia, pergerakan turis. Artinya kalau manusia tidak bergerak, manusia tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka pariwisata tentu saja akan sangat terdampak. Nah, ini dampak buruknya atau kabar buruknya akibat COVID ini, terjadi penutupan tempat wisata di mana-mana, termasuk di Wonosobo. Saya kemarin pulang ke Wonosobo, mencoba ingin lihat ke mana itu Telaga Menjer, ternyata juga ada tutup, banyak yang tutup ternyata. Lalu 1.504 hotel harus tutup sementara. 98% agen perjalanan yang tergabung dalam Asita juga tutup sementara. Lalu industri retail juga berpotensi rugi. Yang terakhir desa wisata rugi 25 sampai 100 juta rupiah akibat pembatalan atau penundaan calon wisatawan. Yang terakhir ini saya ambil dari survei Desa Wisata Institute. Oke. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai bagaimana pariwisata di tengah pandemi. Kenapa saya menuliskan destinasi versus SDM? Karena dari beberapa diskusi atau beberapa seminar yang saya ikuti, permasalahannya itu yang dibahas isunya adalah tentang destinasi. Biasanya, ya kebanyakan itu membahas tentang destinasi tadi. Bagaimana cara destinasi bersiap terhadap virus corona dan sebagainya, strategi marketingnya seperti apa dan sebagainya, tapi jarang yang menyinggung tentang SDM. Makanya kemarin ada pertanyaan yang menarik, lalu mana yang harus didahulukan, apakah destinasi atau SDM dulu untuk ditanggulangi di tengah pandemi ini. Nah, kalau jawaban saya dua-duanya harus didahulukan, artinya sama-sama ditanggulangi, jadi tidak boleh ada tebang pilih. Destinasi penting, SDM juga tidak kalah penting, karena mereka kan manusia yang menggerakkan pelayanan di objek wisata. Nah, saya mulai dulu dari destinasi wisata. Ini itu adalah Telaga Menjer di Wonosobo, ya. Nah, apa yang harus dilakukan di tengah pandemi ini? Pertama, penataan kembali kawasan destinasi wisata, perbaikan fasilitas kegiatan positif lain. Jadi mumpung wisatawan itu tidak berkunjung, tidak terjadi crowd di tempat wisata, alangkah lebih baiknya yang selama ini pekerjaan itu tertunda akibat banyaknya wisatawan bisa dilakukan, ya, seperti perbaikan fasilitas. Ya, biasanya kan mungkin sibuk karena melayani wisatawan. Nah, sekarang waktunya untuk memperbaiki fasilitas. Lalu yang kedua, promosi digital. Kemarin ada diskusi menarik, ya, di salah satu webinar, itu adalah penentuan koordinat di Google Maps dan optimasi website. Kenapa koordinat itu harus tepat? Ini yang sering menyebabkan wisatawan itu dalam tanda petik kasihan, karena
biasanya mereka hanya mengandalkan Google Map kalau ingin menuju ke suatu objek wisata. Saya beberapa kali ngobrol dengan teman saya yang di Jogja dan mereka ingin ke Wonosobo, ingin ke Dieng, mereka terpaksa harus lewat, bukan terpaksa ya, diarahkan Google Map lewat mana itu ya, kebun-kebun teh itu, ya, Tambi, dan itu katanya horor sekali kalau malam, jadi kasihan. Nah, makanya perlu juga map itu harus yang tepat, gitu ya. Yang kedua, optimasi website ini penting karena kebanyakan destinasi wisata yang berbasis desa atau yang level kecil itu tidak punya website atau kalaupun punya website itu tidak terlalu optimal, makanya perlu dioptimalkan. Yang ketiga, virtual tour, ini sudah beberapa destinasi melakukannya seperti Jakarta, lalu di Jawa Timur saya lupa namanya, juga ada namanya virtual tour. Kalau tidak salah kemarin juga ada brosurnya itu satu orang 100.000 kalau nggak salah ya, virtual tour. Yang keempat, gunakan masa ini untuk merancang event bernuansa budaya di desa wisata. Saya lihat Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo juga sudah sangat concern dengan event budaya, sudah banyak sekali event-event budaya yang saya lihat. Namun mungkin masih kalah pamornya dengan Dieng Culture Festival ya, di DCF. Itu kan levelnya sudah nasional, karena memang Dieng sudah sangat terkenal di level nasional. Nah, untuk yang level-level desa wisata yang mungkin baru tumbuh, ya, untuk strategi pemasarannya mungkin untuk wisatawan lokal di Wonosobo aja dulu ya, dimaksimalkan dulu. Nah, itu untuk destinasi wisata. Jadi sebenarnya ada banyak ya destinasi, tapi saya sebutkan beberapa saja. Lalu saya coba ke SDM. SDM juga tidak kalah penting. Lalu apa yang harus dilakukan eh, kepada SDM ini? Karena mereka jelas kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ya, makanya apa yang harus dilakukan? Kemarin ada pertanyaan menarik di salah satu webinar, seorang kepala dinas ditanya, lalu di mana tuh SDM di bidang pariwisata? Nah, dia juga tidak bisa terlalu banyak menjawab, karena alasan dia, ya kita mau gimana, mau melatih mereka, ngasih pelatihan kan kita disuruh social distancing dan sebagainya. Jadi tidak kepala dinas itu juga bingung juga gitu ya. Nah, dari hasil beberapa browsing yang saya lakukan, eh, yang bisa dilakukan adalah pertama peningkatan keterampilan, upskilling. Upskilling itu meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki, yang tadinya kurang terampil sekarang lebih terampilkan. Dan reskilling atau reskilling itu penambahan keterampilan baru. Tadinya tidak bisa bahasa Inggris, sekarang kita kasih pelatihan bahasa Inggris. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh Kemenpar ya, dia juga menginisiasi ini, Kementerian Pariwisata di Bali kalau tidak salah itu membuat pelatihan spa secara online. Jadi peningkatan keterampilan ini bisa dilakukan secara online. Lalu yang kedua, kalau di desa wisata itu dampak pariwisata bagi pekerjanya itu tidak terlalu berat ya, karena biasanya kan orang-orang yang kerja di desa wisata itu punya pekerjaan tetap lain, punya pekerjaan pokok lain. Nah, dia biasanya hanya sambilan saja di desa wisata itu. Nah, makanya untuk desa wisata lebih aman. Nah, masalahnya adalah orang yang sangat bergantung atau yang pekerjaan utamanya adalah di apa namanya, pariwisata. Lalu apa yang dilakukan? Alih profesi. Ya, nggak masalah alih profesi. Daripada tidak makan, mending alih profesi. Ini yang dilakukan oleh para tour leader yang tergabung dalam Indonesian Tour Leader Association. Jadi para tour leader di asosiasi ini berubah menjadi penjual dadakan, ya, penjual makanan, penjual lain dan sebagainya. Nah, nanti asosiasi itu berperan untuk menyebarkan apa namanya, promosi, membantu promosi lewat sosial media. Itu bisa jadi alih profesi, tidak masalah alih profesi ya.
Yang keempat adalah bantuan langsung dan program padat karya. Bantuan langsung sudah dilakukan di Yogyakarta oleh Dinas Pariwisata Jogja yang membagikan bantuan-bantuan langsung sembako dan sebagainya ke desa-desa wisata. Oke, terakhir ya. Lalu setelah melewati masa pandemi ini, lalu apa yang harus atau prediksi apa yang bisa terjadi dan apa yang harus dipersiapkan atau strategi apa yang harus dilakukan? Prediksi perubahan. Pertama, diprediksi bahwa traveler itu nanti ketika COVID-19 ini sudah reda, itu mereka akan bepergian atau menuju destinasi wisata yang lebih dekat dengan kendaraan pribadi. Ya bisa dipahami karena mereka masih sanksi, masih ragu dengan kondisi, ya. Jadi tidak bisa semerta-merta kita membalikkan kepercayaan mereka. Ya, tetap mereka akan bepergian tapi lebih kepada yang destinasi itu yang dekat dengan kendaraan pribadi. Nah, lalu strateginya apa? Ya siapkan terminal. Kalau di Wonosobo itu kan aksesnya terminal ya. Mungkin ya kalau yang punya stasiun, punya bandara ya stasiun, bandara dipersiapkan. Tapi kalau fokus di Wonosobo berarti ya terminal, kan ada terminal Mendala. Nah, terminal dipersiapkan, lalu akses menuju destinasi juga dipersiapkan. Karena akan banyak volume kendaraan gitu ya yang menuju ke destinasi wisata. Lalu jangka pendeknya fokus pada pasar lokal ya Wonosobo dan sekitarnya dulu. Yang kedua, prediksi perubahan yang terjadi adalah traveler akan lebih sensitif terhadap apa? Terhadap isu kesehatan tentunya. Ya. Karena selama masa pandemi ini kan mereka sangat concern dengan kesehatan, ya takut tertular, takut ini itu, ya. Nah, oleh karena itu destinasi wisata perlu mempersiapkan fasilitas dan lain kesehatan. Ya Kak, kalau untuk destinasi yang levelnya besar, oke lah ya, seperti dia yang memberikan fasilitas kesehatan. Tapi kalau yang level-levelnya kecil, seperti misalnya Curug, gitu ya, Curug Curug Cikarem, ya tidak harus levelnya fasilitas kesehatan, tapi fasilitas hygiene dan sanitasi lah, ya misalkan hand sanitizer dan masker dan sebagainya bisa disiapkan di lokasi wisata. Tuh. Lalu yang kedua, branding atau tagline pengendalian persepsi publik pada destinasi. Nah ini penting destinasi wisata nanti memproklamirkan diri bahwa kami bebas COVID, ya, agar wisatawan percaya. Lalu yang ketiga, prediksinya adalah wisatawan akan lebih bepergian dalam kelompok kecil. Ya, selama ini kan mereka terbiasa menjaga jarak, jadi mereka akan lebih tertarik bepergian dalam kelompok kecil-kecil daripada dalam kelompok besar atau mass tourism. Nah ini sebenarnya peluang yang sangat bagus untuk destinasi wisata yang berbasis ekowisata. Ya, karena ekowisata itu kan salah satu ciri utamanya adalah pembatasan pengunjung. Nah, kalau di Wonosobo saya belum tahu ada destinasi yang berbasis ekowisata atau tidak. Tapi kalau berbasis alam banyak ya. Tapi untuk destinasi ekowisata saya belum tahu. Kalau di Wonosobo mungkin nanti ada yang mau memberi informasi. Tapi setidaknya walaupun di berbasis alam juga itu peluang, ya peluang. Nah strateginya apa? Pola perjalanan disesuaikan. Ketika kelompok-kelompok kecil ya disesuaikan. Lalu produk kegiatan wisata mengikuti perubahan baru. Kegiatan wisatanya tidak harus untuk yang kelompok besar, tapi disesuaikan untuk yang kelompok kecil. Lalu melakukan perbaikan dalam manajemen kegiatan, melakukan perbaikan fasilitas. Yang terakhir, prediksi perubahan adalah kemudahan dan kecepatan informasi serta booking. Wisatawan akan lebih lebih tertarik dengan sesuatu yang cepat gitu ya, baik dalam booking ya. Strateginya apa? Go digital ya, melakukan perubahan sistem secara digital yang tadinya
apa namanya, belum punya website atau promosi belum terlalu gencar di media sosial. Nah, sekarang bisa digencarkan lewat digital. Nah, ada banyak sebenarnya di Wonosobo itu event-event budaya yang tadi saya sempat singgung itu. Sebenarnya sangat bagus, meriah, tapi dari sisi promosi belum terlalu gencar karena saya kan ikut beberapa fanpage juga di Wonosobo yang pengunjungnya followernya ratusan ribu. Nah, saya lihat kok tidak dimasukkan ke situ gitu. Promosinya kok tidak masuk ke fanpage yang sampai ratusan ribu orang. Nah, biasanya ya yang publikasi itu adalah fanpage-nya Dinas Pariwisata gitu. Jadi alangkah lebih baiknya itu ketika ada event budaya tertentu, event pariwisata tertentu, nggak apa-apa lah masukin aja ke Wonosobo Zone misalkan, ya itu kan akan semakin banyak orang yang melihatnya. Atau mungkin sudah ke Wonosobo Zone tapi saya terlewat, tapi selama ini saya belum melihat. Oke, lalu yang kedua adalah pembukuan. Jadi objek-objek wisata harus rapi dalam pembukuan. Ini penting ya, pembukuan ini penting. Selain untuk database juga nanti untuk bisa men-track ini orangnya berasal dari mana saja. Jadi pembukuan sangat penting. Oke. Catatan terakhir dari saya sebelum saya akhiri, pariwisata akan pulih, pasti akan pulih karena pariwisata sudah berpengalaman yang menghadapi berbagai macam krisis, ya, krisis moneter, krisis kemarin ada krisis SARS, lalu krisis global tahun 2008 dan semua itu tidak menjadikan pariwisata runtuh tapi pulih. Ya. Pariwisata akan pulih, namun tidak cepat karena wisatawan butuh adaptasi dengan keadaan. Ya, khusus pasar Wisman diprediksi akan lebih lamban. Ya jelas, karena mereka masih akan takut bepergian menggunakan pesawat, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika. Pariwisata diprediksi akan kembali pulih jika vaksin COVID-19 telah berada di pasar. Setelah COVID, bisnis pariwisata akan memiliki persaingan yang sangat ketat, tentu saja, karena semua akan berlomba-lomba menarik wisatawan setelah lama vakum. Oleh karena itu, perlu penguatan dari sisi sistem kelola, daya tarik sendiri, dan SDM. Oke, terima kasih. Oke Mas, terima kasih Mas. Materi yang luar biasa ya. Kalau bisa saya review, tadi Mas Adat menjelaskan beberapa komponen hal yang perlu dibenahi terkait dalam masa pandemi ini, mulai dari destinasinya, mumpung kayak gini, mungkin wisatanya masih tidak terlalu ramai, bisa destinasinya diperbaiki, fasilitasnya dan kawan-kawan. SDM-nya juga tadi, pertama ada upscaling, reskilling, maupun ya bagi tempat-tempat wisata yang sudah berkembang besar, sedangkan kayak desa wisata atau tempat-tempat yang wisata yang masih istilahnya belum terdampak secara global, itu bisa alih profesi. Sedangkan untuk setelah melewati pasca pandemi, jelas bakalan ada istilahnya traveler itu bahkan ada sedikit sensi terkait isu-isu kesehatan, isu-isu istilahnya lingkungan tempat wisata, pengelolaan sampah dan kawan-kawan itu menjadi istilahnya lebih sensi lagi, dan mungkin bisa akan lebih memilih lagi tempat wisata yang lebih hygiene atau apa seperti itu. Terus juga posisi sekarang juga dari segi pengelola ataupun pemerintah juga harus terkait apa ya, terminal, aksesibilitas ke tempat wisata juga harus diperbaiki supaya besok ketika pasca pandemi ini akan terjadi pembludakan apa istilahnya traveler itu bisa teratasi. Oke, itu materi dari Mas Musadat. Lanjut saja kita kepada materi kedua. Monggo Mas Munir dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Seperti tadi waktu 15 menit, monggo Mas.
Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya membuka file dulu. Oke. Oke. Sudah tampak ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Halo? Assalamualaikum Sudah, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, tentunya senior kita, ya, Rekan Najmu Sakib Ahda, founder dan CEO Serayu Institute. Ini branding yang sudah lama, baru muncul hari ini, dan saya kira ini awalan yang baik kita mencoba mendiskusikan tema yang sangat aktual untuk kita bahas hari ini. Baik teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pandangan berkaitan dengan pariwisata Wonosobo di tengah COVID-19 ini ya. Di tengah COVID-19. Saya mencoba masuk dari lini yang lain. Kalau tadi Mas Sadat langsung pada destinasi wisatanya, saya coba menilai dari perspektif spasial ya. Nanti coba kami lihat bagaimana pola-pola yang ada berkaitan dengan wisatawan yang banyak berkunjung ke Wonosobo. Oke teman-teman semua, secara umum saya ingin mengatakan teman-teman yang tinggal di sepanjang jalur Wonosobo Dieng terutama ya, baik Garung, Kejajar maupun daerah-daerah di Dieng sendiri itu pasti mengalami situasi yang hampir sama, yakni kemacetan pada saat libur Lebaran. Ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya tentunya, sebelum pandemi COVID ini berlangsung. Nah, secara umum sebenarnya polanya sangat terlihat bahwa kunjungan wisatawan yang tinggi ke Wonosobo itu hampir 75% itu daerah tujuannya Dieng. Jadi destinasi utamanya Dieng. Lah Dieng ini dalam ruang wisata bisa kita rinci lagi, di dalamnya banyak destinasi wisata ya. Tapi nanti ada pola tujuan utama para wisatawan 2 tahun terakhir ini kemana. Nah, tapi poin pentingnya ketika kita lihat fenomena kemacetan pada libur, indikasi minat wisatawan ke Wonosobo, khususnya ke Dieng itu masih sangat tinggi. Saya punya angkanya di tahun 2000 di angka 600.000 atau barangkali di tahun 2018-2019 naik berkali-kali lipat karena adanya destinasi wisata baru yang berbasis alam dan itu sangat diminati oleh traveler, terutama mereka yang berniat untuk berlibur di alam bebas, kira-kira begitu. Nah, polanya sangat terlihat bahwa kenaikan jumlah wisatawan di Wonosobo itu terjadi ketika libur sekolah, yakni kalau dalam 1 tahun biasanya 2 semester, ada di akhir tahun di Desember Januari atau di bulan-bulan ini nih, ya Juli Agustus atau Juni Juli ya, Juni Juli Agustus kira-kira begitu. Nah, yang menarik juga kita perhatikan dan minuman itu ternyata menyumbang gross domestic product ya, PDRB sebesar 520 miliar. Ini data tahun 2017. Angka yang luar biasa saya kira. 520 miliar itu berputar di sektor jasa penyedia makanan dan minuman. Belum hotel, penginapan, belum yang lain-lain. Nah, ini menyumbang 3,2% dari pertumbuhan ekonomi kita ya. Lumayan dari sisi ekonomi.
Nah, lalu itu menawarkan satu pemandangan alam ya yang nanti secara teori geografis dia punya keunikan. Bukit Sikunir ini kenapa menjadi sangat terkenal ini karena ada keunikan dibanding destinasi lain di daerah-daerah pegunungan khususnya di Pulau Jawa. Jadi ini menjadi daya tarik baru dan kemudian banyak pengunjung yang datang ke Wonosobo dengan persentase 75% itu daerah sasarannya Dieng. Namun yang menjadi problem ternyata dari sisi ekonomi kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa seperti kalau di Malang ya, itu ada Bromo, itu perbatasan banyak kabupaten kota, tapi yang dominan dari Malang itu sudah sangat masif pengelolaannya sehingga dampak ekonominya sangat kelihatan berbeda. Jadi secara karakter tempat mungkin hampir sama, ya katakanlah Puncak Bogor, kemudian Dieng Wonosobo, ya kan, kemudian Bandungan Kabupaten Semarang, ya kan, kemudian kalau di Jawa Timur ya ada Batu, ya Batu itu ya Kota Batu Kabupaten Malang ya, itu menyediakan karakter wisata yang hampir sama dalam pengertian kesejukan ya, dingin, suasana dingin, tapi pada pola perkembangannya agak sedikit berbeda. Nah ini yang menarik nih. Dalam pandangan saya di Dieng sendiri optimalisasi dari sisi ekonomi masih terbatas dibanding daerah-daerah lain. Ini saya kira beberapa fakta yang perlu saya paparkan di awal untuk menguatkan pandangan kita nanti ketika kita ingin menyoroti persoalan pariwisata ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi ini modal awal kita membahas bagian itu. Nah ini sekilas ya, tadi saya sampaikan bahwa wisatawan yang berkunjung itu tahun 2017 itu 1.099.000, lumayan. Ini kenaikannya sudah luar biasa dan perlu diketahui 75% itu ternyata berkunjungnya ke Dieng. Nah ini persentase yang jomplang. Tentu sisanya berarti ke daerah lain kan, atau ke tujuan wisata lain kan. Dan tujuan wisata lainnya kalau kita rinci itu pemandian Kalianget menempati 13,56%. Jadi ada Selintang ya kan, kemudian perkebunan teh di Kledung atau desa wisata Jayanti dan lain-lain ya, Jayanti maaf. Nah itu tidak semasif kunjungan wisata ke Dieng. Jadi domain destinasi wisata para wisatawan ke Wonosobo mayoritas ke Dieng. Nah, lalu pertanyaan kita pola spasialnya seperti apa? Jadi para pengunjung dari luar daerah itu ketika berkunjung ke Wonosobo polanya ternyata untuk mass tourism wisata dengan jumlah besar ya taruhlah untuk kelulusan siswa seperti tadi saya sampaikan karena puncak kunjungan itu kira-kira di libur sekolah dan libur lebaran. Kalau di libur sekolah itu mayoritas itu mereka berangkat dari kota-kota asal ya, katakanlah Jabodetabek, berkunjung ke daerah tujuan sasaran utamanya itu sebenarnya bukan ke Wonosobo tetapi ke Jogja atau ke yang lain. Tapi kemudian Wonosobo menjadi tujuan transit, ya, road transit, jadi rute transit, dan rata-rata mereka transit awal ketika sampai di Wonosobo itu di sebagian besar tidak ke terminal. Kalau untuk yang kunjungan wisata skala besar itu, jadi langsung berhenti di Kalianget bis-bis besar itu, lalu kemudian mereka menaiki mikrobus untuk menuju ke Dieng. Namun karena rute transit di Wonosobo ini bukan tujuan utama sehingga mereka mengunjungi Dieng itu tidak dalam waktu yang lama tapi rata-rata itu di angka antara 6 sampai 12 jam. Jadi kalau mereka sampai di Kalianget jam 3 pagi naik ke Dieng lihat ke Sikunir ya pagi. Ini yang pola 2
tahun terakhir, lalu setelah mereka naik lalu berkunjung ke beberapa destinasi di dataran tinggi Dieng seperti Candi atau Kawah atau Telaga Warna, setelah itu mereka turun. Dengan demikian polanya sangat terlihat kenapa kemudian 75% ke Dieng dan 56% itu ke Kalianget, kira-kira polanya seperti itu gambarannya, ya. Sehingga Waduk Ada Selintang, kemudian Gelanggang Renang Mangli dan lain-lain tentu menjadi objek wisata sekunder yang tidak jadi tujuan road transit, kira-kira begitu teman-teman. Nah, saya kemudian melihat fakta-fakta itu tertarik untuk mendiskusikan. Sebenarnya kalau kita mengajukan pertanyaan yang tentu menjadi penting, sebenarnya potensi pariwisata di Wonosobo yang telah dikembangkan optimal itu apa? Nah, ini perlu kita ketahui dulu ya, supaya kita ada pengantar nanti bagaimana sebenarnya objek-objek wisata yang hari ini telah optimal dikembangkan dan mana yang belum. Karena ini nanti berhubungan dengan ketika pandemi COVID, sebenarnya apa sebenarnya yang destinasi wisata apa yang terpengaruh secara signifikan, kira-kira begitu. Lalu yang kedua yang perlu kita diskusikan juga, dampak tentu dari pengembangan sektor pariwisata ini ke ekonomi ya, ke pertumbuhan ekonomi lebih spesifik ya. Tapi kita tidak ngulas secara angka ekonomi makro, tetapi kita hanya melihat dampaknya sebenarnya masyarakat yang mengalami dampak itu siapa saja, kira-kira begitu. Lalu pertanyaan ketiga yang perlu kita ajukan juga, kalau kemudian suatu saat sekarang ini menghadapi dampak COVID, lalu kalau kemudian ke depan ada persoalan-persoalan yang hampir sama, yang kira-kira memutus akses menuju destinasi wisata seperti longsor di Dieng, itu apa yang sudah disiapkan atau diantisipasi oleh pemerintah. Jadi ketiga pertanyaan itu menjadi sangat pokok untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya kesiapan daerah kita ketika menghadapi pandemi COVID. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, tentu benar bahwa dunia wisata itu sudah paling sering mengalami situasi seperti ini. Kita tahu ketika bom Bali tahun 2001 atau 2002 ya, itu terjadi, itu juga Bali mengalami situasi yang sama. Tapi faktanya setelah itu tumbuh seperti biasa. Nah, begitu juga di Wonosobo kita memiliki optimisme yang kira-kira hampir sama, bahwa hari ini faktanya memang semua destinasi wisata mengalami masalah. Beberapa kali kami melakukan diskusi daring lewat jejaring pengusaha di lingkungan komunitas kami di Himpunan Pengusaha Nahdliyin, itu masing-masing pengusaha melaporkan bahwa sektor yang paling terkena dampak itu terutama sektor wisata, karena begitu kunjungan dihentikan, sudah otomatis sektor-sektor pendukung lainnya, UMKM yang mendukung sektor pariwisata seperti jasa penyedia makanan minuman, jasa penginapan perhotelan, kemudian jasa transportasi, itu juga mengalami kemandekan. Sehingga hampir semua pengusaha di sektor pariwisata itu mengalami kebangkrutan yang, bukan kebangkrutan ya, mengalami kemandekan yang sama. Saya juga menanyakan ke beberapa pelaku, terutama tour guide yang selama ini ada di asosiasi, benar seperti yang tadi disampaikan, bahwa tour guide itu sudah ada asosiasinya dan mereka juga banyak yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Mereka kehilangan banyak pekerjaan. Tapi begini teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang dampak COVID pada sektor pariwisata ini, yang perlu kita ketahui dulu bahwa fakta dan datanya pariwisata di Wonosobo itu berkembang. Sangat berkembang, bahkan 2 tahun terakhir ini 2 destinasi yang boleh kita katakan unggulan, ternyata inisiatifnya berasal dari perhutani. Jadi Bukit Sikunir dan juga Gunung Prau ya, pendakian Gunung Prau yang dijangkau cukup 3-4 jam itu ternyata inisiatif awalnya adalah perhutanan sosial milik perhutani wilayah Kedu Utara yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengelola wilayah perhutani sebagai destinasi wisata. Dan ternyata perhutani kemudian melakukan semacam pemberdayaan lah terhadap masyarakat di bidang itu, dan impact-nya luar biasa atau hasilnya luar biasa.
di Sikunir sendiri pengelolaannya berbasis BUMDes ya, saya kira BUMDes dan organisasi komunitas masyarakat desa di situ. Demikian juga di Patak Banteng untuk yang pintu utama menuju ke Gunung Prau itu juga sama, dikelola oleh BUMDes dan Karang Taruna. Namun demikian luar biasa dari sisi kunjungan ya, seandainya tidak dihentikan karena kondisi-kondisi tertentu itu luar biasa. Itu sangat luar biasa kunjungan wisatawannya. Nah, namun demikian dampak dari sektor pariwisata pada pemicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi skala nasionalnya belum dapat, teman-teman. Wonosobo, terutama dengan destinasi wisata Diengnya yang tadi kita sebut 75% kunjungan wisatawan itu arahnya ke Dieng, ternyata untuk di rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional RPJMN itu tidak masuk dalam nomenklatur prioritas skala nasional ya. Jadi kita punya PR 5 tahun ke depan ini kemudian kemungkinan pembangunannya belum semasif, belum akan masif untuk beberapa destinasi kaitannya sama infrastruktur dan lain-lain. Jadi ini jadi pemicu kita di tengah pandemi COVID ini. Saya kira betul seperti yang disampaikan Mas Sadat tadi, ini di tengah COVID ini sebenarnya upaya baik kira-kira untuk mengarah ke sana. Nah, poin penting yang perlu kami sampaikan juga berkaitan data dan fakta pariwisata Dieng itu kita punya persoalan karena mayoritas pertanian di atas itu ternyata untuk supporting ke dunia wisata belum begitu kental ya. Indikasinya apa? Indikasinya karena pertanian di sana itu berbasis monokultur, mayoritas tanaman hortikultura berupa sayur mayur, lebih-lebih didominasi oleh kentrang. Sehingga kalau kita tarik dalam konteks wisata ini sebenarnya kontra narasi, boleh dibilang begitu. Jadi antara sektor pariwisata yang menghendaki keberlangsungan secara ekologis kira-kira begitu ya, tapi pada saat bersamaan berhadapan dengan sistem pertanian yang berbasis monokultur, di mana kita tahu dampak sekilas saja ketika kita berkunjung ke Dieng ada bau menyengat dari pestisida yang ditaruh oleh para petani di pinggir jalan dan lain-lain. Artinya itu kontra, artinya itu sesuatu yang tidak boleh dibilang kontra narasi ya, boleh dibilang sesuatu yang tidak link and match. Berbeda kondisinya ketika kita ke Puncak, kemudian ke Batu Malang, saya kira sangat berbeda. Baik teman-teman semua, kemudian setelah tadi saya sampaikan bahwa sektor wisata banyak tumbuh ini ternyata inisiatifnya dari perhutani, lalu bagaimana impact-nya ke pertumbuhan ekonomi. Saya kira kalau sampai pada pembicaraan soal ekonomi, kita harus lihat bahwa sebenarnya dari sisi pariwisata secara nasional itu sumbangannya besar, ya sumbangannya besar. Mestinya di tingkat regional maupun di tingkat daerah harusnya juga demikian. Jadi secara ekonomi harusnya pariwisata menyumbang PDB yang cukup tinggi, kira-kira begitu. Jadi masih ada PR ke sana terkait sektor pariwisata di Wonosobo, bagaimana mengoptimalkan destinasi wisata ini supaya naik. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan tentunya ketika pemerintah mengarahkan untuk percepatan penyelesaian pariwisata super prioritas yang dicanangkan untuk 5 tahun ke depan itu yang lebih diutamakan Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika. Itu 4 destinasi yang jadi program, jadi garapan bareng-bareng lintas kementerian lembaga dan juga lintas pemerintah daerah. Oleh karena itu saya kira perlu ada dorongan dari sisi politik untuk menyemangati para pemangku kebijakan di sektor pariwisata khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng, baik skala provinsi maupun kabupaten kota, untuk sama-sama mendorong agar ada keberpihakan secara politik dari pemerintah pusat. Kira-kira begitu. Jadi itu 2 faktor yang akan penting menentukan perkembangan wisata. Sedangkan secara geografis sebenarnya penyediaan destinasi wisata, penyediaan kawasan pariwisata itu akan sangat bergantung pada faktor yang pertama kesiapan akomodasi, kemudian kedua fasilitas yang tersedia, aksesibilitas atau kemudahan lokasi wisata itu dijangkau oleh para wisatawan, kemudian ada tidaknya atraksi yang memberi nilai tambah pada
spot-spot wisata itu atau destinasi wisata itu, dan juga aktivitas yang didapat oleh para wisatawan ketika berkunjung ke lokasi wisata itu. Pada bagian ini saya kira di Kabupaten Wonosobo, khususnya di dataran tinggi Dieng, dari sisi akomodasi saya kira sudah lumayan, hotel-hotel mulai tumbuh, ya, penginapan juga tersedia. Dari sisi transportasi, fasilitas jasa biro travel dan juga tour guide juga berkembang masif, ya. Mayoritas bahkan banyak juga tour guide berasal dari luar kota, walaupun sebagian besar juga dari dalam kota kita, dan mereka rata-rata hampir 70% tersertifikasi melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya. Kemudian dari sisi aksesibilitas masih ada beberapa gini, kata kuncinya pada sisi aksesibilitas sebenarnya tourism di Dieng ini mayoritas melewati Wonosobo. Kenapa? Karena dari sisi aksesibilitas memiliki keunggulan, hanya bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat. Kalau lewat Wonosobo hanya kurang lebih 1 jam. Sementara kalau lewat Banjarnegara, rute Karangkobar baru ke Dieng Kulon, lalu ke Dieng itu memakan waktu kira-kira 2 sampai 3 jam kalau tidak salah. Lalu kemudian kalau dari rute Pekalongan Kajen Dieng itu rute baru juga masih memakan waktu cukup lama, sehingga dari sisi aksesibilitas Wonosobo memiliki keunggulan, sehingga otomatis banyak wisatawan yang melewati Wonosobo. Ini sekedar paparan ketika kondisi normal, ya. Jadi kemudian dari sisi atraksi atau event-event yang di-create oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu Dieng memiliki satu ikon yang sekarang sudah cukup terkenal seperti tadi disebut, itu Dieng Culture Festival, meliputi serangkaian event yang sangat menarik. Ada event-event unik seperti cukur rambut gimbal dan lain-lain. Jadi saya kira dari kelima faktor yang mendukung tourism destination itu kita masih perlu banyak upaya untuk meningkatkan hal-hal lain. Seperti pada akomodasi mungkin kita perlu juga memperkuat jaringan sinyal. Bagaimana skemanya kita perlu sampaikan bahwa sinyal yang kuat itu nggak langsung juga memberi pengaruh pada kenyamanan para wisatawan, ya. Kemudian yang kedua, secara konseptual juga Wonosobo berada dalam sistem kepariwisataan pada umumnya, yang kalau merujuk pada konsep tourism system kita ini ada di transit road region rata-rata. Jadi Dieng ini kategorinya boleh dibilang bukan tujuan utama daripada wisatawan berkunjung ke Wonosobo, tetapi ini rute transit ketika mereka ke Jogja mampir ke Wonosobo, satu rangkaian kira-kira begitu. Jadi kalau Biro Pariwisata menjual destinasi wisata Wonosobo, destinasi wisata Dieng khususnya, itu ya include wisata ke Jakarta, wisata ke Jogja atau ke Surakarta atau ke Malang atau ke yang lain. Kalau dari Jabodetabek, kira-kira dalam sistemnya begitu. Jadi kita ada di transit road, ya. Nah, lalu apa dampaknya ketika COVID ada, lalu ke sektor pariwisata di Wonosobo? Saya kira yang bagian pertama yang perlu kita obrolkan bahwa Wonosobo saat ini ada di zona merah, hampir sama dengan Solo. Jadi ada di segitiga cukup masif kejadian positif COVID-nya maupun ODP maupun DPD-nya, ya. Jadi bahkan data terakhir yang saya baca kurang lebih 19 sudah positif, ya. Hampir sama dengan kabupaten tetangga Temanggung dan yang lain. Tapi di Jawa Tengah kita masuk kategori yang tinggi. Ya, kemudian karena kita ada di zona merah tentu dampaknya serius, ya. Para wisatawan tentu ada persepsi yang negatif terhadap daerah kita, sehingga kita perlu merumuskan bagaimana nantinya pasca COVID ini supaya kita seperti yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya, perlu ada rebranding, boleh dibilang begitu, ya, ada branding ulang bagaimana agar bisa lebih nyaman lagi wisatawan dari luar, terutama di persepsinya. Kemudian bagian kedua yang perlu kita ungkap juga bahwa pendapatan sektor-sektor pendukung jasa wisata tentu berhenti. Saya bertanya ke beberapa tour guide, mereka sudah berhenti sejak Maret, bahkan biro travel maupun biro jasa wisata itu meng-cancel puluhan agenda tour guide mereka, yang pendapatannya cukup lumayan, harian mereka bisa mendapatkan 1 sampai 2 juta. Dan angkanya beragam lah, saya kira ada yang murah, ada yang mahal. Dan itu semua terdampak ketika COVID ini ada. Bahkan boleh dibilang hampir berhenti. Ya, boleh dibilang malah berhenti total. Sehingga efek pendapatan para sektor wisata ini
luar biasa, dan banyak yang beralih profesi, boleh dibilang begitu, ke jasa penjualan atau jasa perdagangan. Lalu bagian ketiga yang perlu kita cermati, ke depan beberapa hari ini kan akan ada libur Idul Fitri. Lalu rekomendasinya apa? Saya kira yang penting COVID ini yang paling prioritas bagi kita adalah keselamatan warga, sehingga kalau boleh dibilang saran yang paling utama ya tentu ditutup, ya. Ditutup, tapi nggak bisa dinafikan ada kemungkinan juga kalau nanti destinasi itu tetap ada pengunjung, entah penduduk lokal atau penduduk luar kota, dan itu yang perlu diantisipasi kalau kejadiannya seperti itu. Walaupun forum ini saya lebih menyarankan agar dampak COVID ini kita cegah dengan cara dalam pengertian tertentu menutup objek-objek wisata karena dikhawatirkan terjadi kerumunan massa, dan itu bisa menjadi bisa berdampak negatif terhadap sektor wisata kita tentu. Lalu apa yang mesti kita optimalisasi di tengah pandemi COVID ini? Saya sepakat dengan narasumber sebelumnya bahwa yang perlu kita kuatkan adalah dari sisi tourism supply, kita menguatkan dari sisi aksesibilitas dan akomodasi. Tentu beberapa destinasi wisata perlu kita respon serius, seperti di Dieng itu selalu terjadi kemacetan yang luar biasa, bahkan seminggu pasca Lebaran itu kemacetan bisa dimulai dari Kecamatan Kejajar sampai ke atas, dan para pengunjung bisa berangkat pagi pulang malam, ya kan? Untung aja tidak 3 bulan, kira-kira begitu. Jadi nanti kayak Bang Toi kalau 3 bulan, untung aja hanya sehari. Jadi ini luar biasa menghambat dari sisi aksesibilitas. Jadi saya kira perlu kita beri masukan para pengambil kebijakan agar di saat pandemik ini diperkuat infrastruktur dasar di sana, terutama aksesibilitas, jalan bisa diperlebar atau area parkir yang sangat sempit yang memicu kemacetan atau simpang pertigaan yang kurang teratur bisa mulai dibuat skema-skema pengaturannya, sehingga meminimalisir potensi terjadinya kemacetan untuk menyambut wisatawan pasca COVID tentu, ya. Kemudian bagian kedua yang perlu kita antisipasi adalah mempersiapkan itu tadi destinasi wisata pasca COVID. Jadi bentuk antisipasinya adalah penyediaan infrastruktur dasar, fasum, fasos yang lebih baik di destinasi wisata. Bagian ketiga yang menurut saya juga penting adalah perlu pembenahan, banyak pembenahan di destinasi wisata kita. Tempat-tempat tertentu sudah dikelola oleh swasta, yang informasi yang saya dapat seperti di Telaga Warna, dan itu dari sisi tiketing memang mengalami kenaikan harga, tapi dari sisi fasilitas ada perbaikan. Saya kira ini juga perlu kita respon sisi positif negatifnya. Lalu bagian keempat, industri pariwisata secara umum juga perlu berbenah dengan melakukan penataan berbagai objek, ya, penguatan objek-objek wisata yang selama ini mungkin masih minim dari sisi pengelolaannya atau dari sisi penataannya. Lalu bagian yang kelima, saya juga sepakat dengan pembicara pertama, kita perlu penataan SDM ketika COVID ini. Apa yang harus dilakukan? Tentu training-training virtual, penguatan-penguatan asosiasi tour guide dan lain-lain dalam bentuk yang lebih virtual itu bisa kita lakukan. Juga pembenahan-pembenahan di administrasi perizinan, terutama di biro jasa wisata, ada tidak diinventarisir biro jasa yang kemudian mendapat kritik dari para konsumen, itu sesegera mungkin perlu direspon. Jadi di tengah COVID ini lebih pada penguatan akomodasi dan aksesibilitas. Kita tidak menafikan bahwa berhentinya aktivitas wisata ini tentu berdampak secara ekonomi, tapi ini juga kesempatan bagi pemangku kepentingan di sektor wisata untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sebagai penutup, saya kira-kira perlu memberikan pandangan bahwa di tengah COVID-19 ini aspek pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata adalah aspek keselamatan dulu. Kita upayakan wisata tetap tidak terganggu, akan tetapi yang paling utama adalah aspek keselamatan, sehingga tentu rekomendasinya yang tepat adalah sebisa mungkin menutup objek wisata untuk sementara waktu, ya kan? Mengikuti anjuran pemerintah atau mengikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Bagian kedua, memang sektor wisata di Kabupaten Wonosobo ini masih menyumbang retribusi daerah yang menurut saya belum begitu besar. Ini menurut saya berbanding terbalik dengan potensi wisata yang ada, baik alam maupun budaya, sehingga
ke depan mesti ditata lagi agar berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan menurut saya. Entah dengan berbagai skema, tapi yang jelas potensinya ada sektor wisata di wilayah kita, sehingga perlu pembenahan-pembenahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Lalu bagian ketiga, pemerintah daerah perlu berinovasi, menghidupkan berbagai jenis kesenian atau sektor pendukung daripada destinasi wisata agar memudahkan promosi keluar lewat berbagai event tentunya, baik skala daerah maupun skala nasional. Lalu bagian keempat yang menurut saya juga penting menjadi perhatian adalah perlu mengoptimalkan sektor wisata sampai pada masa tertentu dengan mempersiapkan, seperti tadi saya sampaikan, perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada masa pandemi COVID ini. Lalu terakhir sebagai ujung tombak, karena yang nanti akan melangsungkan kemajuan di sektor wisata ini adalah para pelakunya, sehingga yang paling penting diperhatikan adalah aspek kesejahteraan para pelaku jasa di sektor wisata, juga masyarakat sekitar yang harus menikmati daripada keberadaan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Dieng. Saya kira demikian pandangan saya berkaitan dengan pariwisata di Wonosobo di tengah COVID-19 ini, mudah-mudahan memberikan sumbangan pemikiran yang baik bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Munir atas penjelasannya dengan perspektif yang lebih berbeda, yaitu dari kajian spasial dan sosial ekonomi. Intinya kita ambil dari Mas Munir tadi, bahwasanya Dieng itu menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri lah, istilahnya kita melihat data tahun-tahun sebelumnya menjadi hal yang paling ramai, selalu dikunjungi warga. Contohnya ketika musim liburan dan kawan-kawan kita macet. Terus jelas akan banyak terdampak ketika hal tersebut. Kita kembali lagi ke COVID-19, menjadi banyak ekonomi yang terdampak, khususnya bagi pelaku usaha wisata di Dieng itu sendiri. Oke, selanjutnya tanpa banyak waktu, kita langsung aja menuju ke pembicara ketiga untuk bisa menjelaskan atau memberikan materi terkait pariwisata di Wonosobo terkait COVID-19. Monggo Mas Ahda dipersilakan. Oke, ngatur nuwun Mas Rizal. Iki di allow Zal. Screen. Nah, belum ada notifikasi Mas. Ya, start mulai dulu aja lah. You must grant permission. Nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Walaupun PowerPoint-nya ini nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Rizal. Yang saya banggakan teman-teman semuanya, pembicara narasumber ada Sadat, Munir, dan teman-teman semuanya yang ikut online tadi alhamdulillah sudah mencapai 13 orang yang ikut Google Meet ini. Sekarang tinggal 10, nggak apa-apa. Ini ekspektasi saya 11. Itu awalnya paling kok jangan-jangan sing diskusi cuman kita bertiga, berempat gitu. Tapi alhamdulillah ada yang lain. Soalnya memang di Wonosobo ini kan diskusi itu masih agak jarang lah ya. Paling di warung kopi, misalnya di Sin Coffee, dan di tempat lain yang pesertanya atau audiensnya juga enggak banyak. Kita coba virtual, tapi alhamdulillah ada berapa tadi?
7 orang lain yang gabung itu luar biasa sebagai awalan. Harapannya di forum lain di Wonosobo khususnya ada banyak kegiatan diskusi ini. Oke. Yang akan saya sampaikan ini tentang pariwisata Wonosobo di tengah pandemi COVID-19 dari perspektif sosial dan nanti strategi kebijakan. Seperti itu. Oke, saya coba present lagi ya, Sal ya. Oke, Mas. Kok bisa? Atau Nggak bisa. join lagi mungkin? Nggak bisa. Ya wes. Rejoin terus. Atau coba keluar dulu, Mas Aga keluar dulu Mas. terus join lagi. Oke. Oke, sebentar nggih teman-teman, ada kendala teknis. Menunggu sebentar. Oke, udah kelihatan Mas Ada. Unmute Mas. Ya. Oke, udah ya. Yes, sudah Sal? Sudah kelihatan? Proses. Oke. Oke, udah. Oke. Ya, saya lanjutkan. Slide saya nggak banyak, cuman 5 dari slide cover sama slide penutup terima kasih gitu. Jadi cuman 3 karena sudah banyak tadi disampaikan oleh Sadat dan Munir. Jadi saya menambahi sedikit saja tentang perspektif sosial dan strategi kebijakan. Tadi yang disampaikan Munir dan Sadat luar biasa dari sisi makro, sosial ekonomi juga disampaikan tentang bagaimana sebaiknya pariwisata di Wonosobo ini baik di tengah pandemi ini ataupun nanti pasca pandemi. Nah, saya akan mulai dari kondisi Wonosobo. Tadi Munir menyampaikan yang positif banyak, iya memang banyak. Ini nomor 3 di Jateng setelah Purworejo, di Semarang, Purworejo, Wonosobo juga. Ini total yang positif 64 orang. Ini saya ambil di webnya Satgas Covid Wonosobo. Ini 64 orang. Ini luar biasa yang hampir menyebar di setiap kecamatan, terutama di kecamatannya saya di Garung yang lumayan banyak. Dan itu semua kayaknya saya amati karena klaster goa sih ya. Nah, walaupun kondisi positifnya yang bisa dibilang tinggi ini, PDP-nya saja 204, ini saya amati tidak menyebabkan masyarakat menjadi khawatir sangat. Karena memang kalau lihat di jalan raya, teman-teman mungkin bisa amati setiap hari, bahkan menjelang Lebaran ini luar biasa, apalagi pasar. Ya, terutama ya supermarket, Rita, Trio dan sebagainya selain yang pasar tradisional. Hampir semua orang menuju ke kota untuk berbelanja. Yang terlihat paling masker ya, setiap orang sudah menggunakan masker, tapi dari sisi keramaian kayaknya hampir sama dengan kondisi sebelum COVID. Ini. Oke, saya akan
mulai dari perspektif sosialnya terlebih dahulu. Nah, karena pandemi COVID ini yang sangat banyak di Wonosobo, ini menyebabkan di tiap desa itu kan kewajiban dari pemerintah desa membentuk Satgas COVID. Nah, Satgas ini akan melaporkan setiap orang yang habis merantau. Jadi karena memang setiap harinya harus diupdate siapa saja yang datang dari luar kota, dari mana, kondisinya seperti apa. Nah, nanti dari desa akan update lewat bidan desa yang tergabung dalam Satgas Desa. Nanti akan menjadi data ODP. Kemudian kalau ada riwayat kontak dengan yang positif, nanti jadi PDP dan lain sebagainya. Sehingga seperti itu. Nah, hal itu menyebabkan masyarakat desa sangat aware dengan perantau dan orang asing. Misalnya ada tetangga yang, wah itu baru pulang dari Jakarta, lapor urung. Oh urung, langsung didatangi Satgas, didata. Apalagi orang asing yang misalnya ada orang luar desa yang sedang apa ya, mungkin karena senang dengan rondo misalnya ya kan, ada soalnya kasus seperti ini, saya nggak ngarang. Datang, jadi orang Kaliro, Garung gitu kan, itu ada juga yang seperti itu. Nah itu juga menjadi perbincangan di desa. Nah kondisi di setiap desa seperti itu. Kemudian hampir setiap desa seperti di gambar itu melakukan, ada portalnya seperti itu. Ya minimal disemprot, walaupun di beberapa tempat ya tidak ada yang jaga gitu ya. Atau bahkan anak-anak yang jaga. Tapi sebagian besar sudah ada portal dan sudah terbentuk Satgas yang jaga sih macam-macam. Nah, dari sini saya berangkat menuju ke pariwisata. Nah, saya bayangkan ketika orang turis lokal saja lah untuk menuju ke tempat wisata, khususnya yang wisata ini ya, yang dikelola ada masyarakat sekitar, contohnya di Dieng gitu kan, melibatkan banyak warga. Kalau yang kayak Kalianget itu kan dikelola oleh Pemkab, jadi beda konteksnya. Nah, kalau yang di desa pengen mengunjungi Sikunir misalnya, itu kan harus melewati desa. Nah, itu kayaknya agak sulit. Apalagi masyarakat yang masih khawatir juga. Yang masyarakat luar kecamatan saja, misalnya ada orang Garung saja, ini banyak yang cerita, misalnya ke Watu Malang yang di sana kasusnya masih sangat sedikit, itu saja harus nulis buku tamu, bahkan mau menemui orang tuanya saja, karena tinggalnya sudah beda ya, udah tempat, pulang pengen menemui orang tua lah, mungkin pas puasa, itu nggak boleh, harus menunggu di posko, karena tahu dirinya dari Garung yang notabene-nya tertinggi jumlah positifnya di Wonosobo. Nah, saking khawatirnya itu, maka wisata-wisata yang ada di desa ini kayaknya untuk saat ini agak sulit. Ketika ada pengen ke menenangkan diri mumpung sepi, itu kayaknya sulit, nggak bisa. Atau nyari gunung sendiri yang nggak lewat desa, itu mungkin bisa ya. Nah kemudian karena nggak ada orang yang ke tempat wisata tersebut, sehingga ya tidak ada pekerjaan sambilan, tadi disampaikan oleh Sadat ya, bekerja di sektor lain. Nah kalau saya amati, karena tadi kata Munir banyak spasialnya itu paling banyak di Dieng menjadi tujuan utama, maka ya saya ambil yang contoh di Dieng. Masyarakat sekitar tempat wisata kembali ke lahan. Ini yang paling banyak ya Ngalas. Karena memang walaupun penghasilannya tinggi di sektor wisata ini, baik warung makan, jual oleh-oleh, kemudian parkir dan sebagainya, tapi pekerjaan utama mereka sebagian besar adalah petani kentang. Sehingga yang balik lagi ke nandur kentang tadi. Sehingga walaupun nggak rame ya kayaknya biasa saja masyarakat, khususnya yang di sekitar Dieng ya. Karena sebelumnya juga misalnya di Sembungan saja yang sebelum Sikunir rame ya masyarakatnya ya kajinya juga sudah banyak. Jadi adanya
tidak ada dan tidaknya wisata kayaknya biasa saja. Yang saya amati itu. Nah ini, nah kemudian lanjut ke strategi kebijakan ini saja. Bagaimana pemerintah ataupun stakeholder lain mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, kita tahu bahwa ada banyak riwayat konflik pengelolaan wisata. Jadi dari Munir, dari Sadat pengennya seperti ini, pemerintah seperti ini. Akan tetapi ya tentunya Munir dan Sadat juga tahu, teman-teman yang lain juga sudah tahu bahwa ternyata dari riwayat konflik pengelolaan wisata. Contohnya perahu saja itu waduh lama itu ya konfliknya. Mungkin kalau orang lain yang berwisata ya tahunya wisata saja. Kemudian Seroja antara Tlogo dan juga Maron misalnya. Nah, itu juga ramai awal kan, akhirnya bikin sendiri-sendiri. Bukit Cinta sendiri, Seroja sendiri. Nah, ini konfliknya seperti itu ya, memang apa ya karena banyak mendatangkan keuntungan sehingga semua orang ingin untung. Oleh karena itu perlu melihat pemetaan pengelolaan ini. Kayaknya bagaimana ini, pengen sesuai prosedur kesehatan, protokol kesehatan misalnya. Ya ini juga agak sulit, misalnya yang Pokdarwis yang sudah oke, siap kami menerapkan protokol kesehatan. Sementara Pokdarwis yang lain belum. Belum, masyarakat yang lain belum menerima. Nah itu butuh perhatian khusus juga. Nah, kemudian ini kan akan melibatkan banyak stakeholder ya. Ini juga perlu perencanaan yang sangat matang, tidak hanya dinas pariwisata saja, tapi juga ada dinas kesehatan, belum lagi nanti ada pemerintah desa, itu dari sisi pemerintah, belum pengelola yang lain. Nah, karena saya fokus ke masyarakat, ini perlu strategi khusus. Nah, dialog ini sangat perlu. Akan tetapi yang menjadi penting adalah perlunya opinion leader. Ini perlu dilibatkan. Contohnya di suatu desa itu biasanya ada seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Ini bisa dimanfaatkan untuk diskusi, karena memang ketika tokoh ini, opinion leader ini sudah oke, misalnya ingin membuka dengan protokol kesehatan tertentu, maka masyarakat yang lain akan mengikuti gitu. Akan tetapi kalau hanya dari pemerintah misalnya, nanti seperti ini buat pelatihan, kemudian sesuai protokol kesehatan, harus diberi jarak, harus cuci tangan dan sebagainya. Sementara di situ masyarakat belum mau, atau bahkan tokohnya di situ belum mengizinkan, sehingga ya susah. Pengennya karpe pemerintah itu seperti ini, didesain supaya tetap sehat, ibaratnya ya, terhindar dari virus ini. Sementara di masyarakat masih ada ketakutan tadi. Nah, ini perlu strategi khusus juga. Nah, salah satunya lewat opinion leader ini. Misalnya, nah ini opinion leadernya beda-beda. Ada yang misalnya ketua Pokdarwis, karena memang Pokdarwisnya di situ sangat berpengaruh, semua dipasrahkan ke Pokdarwis, itu yang menjadi efektif. Ada juga yang kiai bahkan bisa jadi opinion leader. Sembungan saja misalnya yang Bukit Sikuni pernah mau dibangun joglo di sekitar parkiran. Itu sudah ada donaturnya, tinggal bangun, bahkan besar ya, dananya besar, memang. Itu sama kiainya nggak boleh, karena apa? Waktu itu ada yang wisata sekelompok pecinta motor Harley itulah. Nah, sampai parkiran di sana mereka
minum-minuman, sehingga wah ini kalau dibangun kayak gini jadi semakin ramai, jadi banyak yang minum, wah ini jadi banyak madorotnya, nggak usah dibangun di sini, biasa saja, pakai parkiran saja, pakai lapangan itu. Nah itu ada hal-hal seperti itu di level grassroots ya kan. Kalau di level pemerintahan tadi ya oke lah, sudah pemetanya sudah bagus seperti ini, tapi di implementasinya itu yang mungkin nanti ada sedikit kendala. Oke, itu dulu lah, nanti lama jadinya. Terima kasih, saya kembalikan ke Rizal. Mas Ada, terima kasih atas penjelasannya, singkat, padat, dan sangat jelas dan juga gamblang. Intinya dari Mas Ada bahwasanya dengan kondisi COVID ini jelas masyarakat lebih, ya kayak tadi seperti pembicara 1, pembicara kedua, lebih aware kepada kesehatan, lebih waspada kepada orang yang bukan desanya untuk kembali untuk berkunjung ke sana, lebih detail lah ditanyakan dari mana, dari misal dari tempat yang merah ya juga akan lebih istilahnya akan mengekang gitu. Dan juga intinya itu ada perlu pengelolaan lagi, pengelolaan di mana tempat wisata itu lebih manajerialnya lebih bagus, tidak saling antar daerah atau antar misal bisa wisata ya antar desa itu istilahnya saling mengakui, jadi bisa yang imbasnya nanti adalah kepada si pengunjung seperti itu. Oke, langsung saja Mas. Di sini sebelum nanti teman-teman yang lain akan bertanya, sudah ada pertanyaan Mas melalui chat Google Meet Mas. Yang nanti misal ini tak bacakan dulu dari Mbak Nur, Nur di sini Mas, Mbak Nur. Kang Ada mau nanya dong tentang mindset masyarakat Wonosobo terhadap pariwisata. Mindset sebagai insan pariwisata yang dalam melayani dan memberikan wisatawan, dan juga mindset sebagai pengusaha di bidang pariwisata. Itu Mas seperti apa Mas kira-kira mindset di sini berarti sebagai insan pariwisatanya dan juga pengusahanya itu seperti apa Mas? Oke, matur nuwun Mbak Nur. Mindset masyarakat Wonosobo tentang wisata. Ini saya sebelum ke sini ingin mencoba menjelaskan secara umum dulu ya tentang bagaimana tanggapan masyarakat Wonosobo terhadap pariwisata. Misal bisa dilihat ketika Dieng Culture Festival misalnya. Nah, itu hampir ya tidak begitu banyak ya, walaupun beberapa atau sebagian lumayan lah yang ikut naik masyarakat lokal di desa sekitar Kecamatan Kejajar dan Garung. Itu untuk melihat itu minatnya masih sangat kurang. Itu secara umum dulu. Jadi malas, macet, sampai sana ya dingin dan sebagainya. Itu gambaran secara umum masyarakat di sekitar Wonosobo. Beda dengan yang muda ya, yang pengen dolan bareng karo cewek misalnya, nah gue beda lagi. Gue luru kesempatan soalnya. Nah, lebih ramai ketika di alun-alun ada karnaval. Misalnya zaman dulu itu ada 17-an yang pawe banyak banget, itu akan menyedot perhatian yang besar. Atau festival balon yang luar biasa itu banyak yang tertarik ke alun-alun daripada ke DCF yang bengi, macet, adem, menyis ya. Itu jadi malas, itu masyarakat secara umum. Nah, kemudian sebagai insan pariwisata yang melayani dan memprioritaskan wisatawan. Kalau saya amati di beberapa tempat wisata, sing gampang lah. Misal pemandian di tempatnya Munir misalnya ada pemandian air panas, itu kan sudah luar biasa gitu kan ya. Nah, melayani misalnya tadi kan banyak wisatawan yang tersesat dengan Google Map itu, mau ke Curug Sikarim lewatnya Dadapan,
Ya bisa, cuman ya naik gue mobil ya agak berat ya kan. Tapi petanya ya ada di situ. Nah, baiknya warga itu apa ya, orang nyasarnya lah. Oh, salah Mas lewat Riko. Soalnya beberapa tempat, banyak tempat misalnya enggak apa ya, respect dengan para wisatawan ini ya malah disasarna. Walah, balik mana ngidul mono kan walah rasida dolan malah ya. Nah, masyarakat secara umum sudah apa ya, mengarahkan ke tempat yang benar. Itu respectnya sudah bagus. Kalau melayani dan memprioritaskan wisatawan, misalnya di Sembungan, itu bagi yang punya homestay sih ya, anak punya homestay akan melayani dengan setulus hati. Cuman bagi masyarakat yang nggak punya homestay, sebagian karena memang apa ya, pekerjaan utama mereka misalnya tani dan sebagainya ya fokus tani saja. Ada wisatawan ya nggak terus menyapa, monggo Pak, selamat datang di desa kami, itu ya nggak sampai ke situ. Gitu. Jadi ibaratnya biasa saja. Yang kedua, sebagai pengusaha di bidang pariwisata. Oke, wisata di bidang pengusaha di bidang pariwisata ini sebagian kan pengusaha yang seperti apa dulu? Pengelola misalnya homestay yang memang punya masyarakat asli Wonosobo, ini responnya luar biasa. Penghasilannya sangat tinggi, ya kan? Kemudian apa ya? Karena saking banyaknya wisatawan, mereka ya sangat senang. Tapi di sisi lain, balik lagi ke tadi, misal homestay-nya ada di desa, itu kan harus terkait dengan peraturan desa dan sebagainya. Ini tentunya juga harus diikuti oleh para pengusaha. Ini monggo nanti ditambahi oleh Mbak Nur, ini yang spesifiknya nanti ke arah mana, Boan. Saya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaannya Mbak Nur ya. Itu sementara itu dulu. Ini maksudnya Mbak, apa namanya yang sebagai insan pariwisata tadi, saya ambil contoh misalnya di Bali ya. Di Bali itu yang sebentar. Kalau yang di Bali itu semua, benar-benar semua ya, dari yang tidak mendapatkan keuntungan secara langsung juga melayani dengan baik banget gitu ya. Misalnya nanya jalan, benar-benar diantar sampai ke tempatnya. Jadi semua dia nggak mendapatkan secara langsung dari wisatawan tersebut, tapi efeknya bisa luas. Jadi apa namanya, semua, pokoknya benar-benar semua elemen masyarakatnya sadar wisata gitu. Walaupun kalau yang berarti yang di Wonosobo baru pengelolanya aja ya Kang, maksudnya yang mendapatkan keuntungan secara langsung saja yang sadar ya, yang sadar wisata gitu ya. Iya Mbak Nur, karena memang ya agak aneh juga ya. Misalnya di Jogja Kaliurang gitu ya, yang nggak lebih bagus di Dieng lah sebenarnya. Tapi sepanjang jalan menuju Kaliurang itu hampir masyarakat ya menyediakan banyak hal dan mendapat keuntungan dari wisata itu. Tapi di Wonosobo itu bisa dibilang ya nggak terlalu banyak, walaupun kelihatan mata itu ya di jalan setiap Sabtu Minggu dari alun-alun ke utara itu ramainya luar biasa. Tapi yang memanfaatkan itu ya hanya sebagian kecil saja. Biasa saja gitu loh, ada wisata, oh rame ya wes. Ya itu kondisi yang saya amati di Wonosobo. Ya kalau yang dari bisnisnya mungkin gini Kang, yang kalau orang Jogja gitu kan dikit-dikit, oh ini lokasi bagus nih, jadi
pada kreatif untuk bikin lokasi baru gitu ya. Wisata, lokasi baru atau atraksi baru gitu. Kalau di Wonosobo gimana, Kang? Ya, desa wisata misalnya di Rendang Sari misalnya, ya itu kan budayanya luar biasa. Itu sudah dibuka desa wisata, homestay-nya yang alami itu ya, ada banyak bambunya itu juga sudah ada. Tapi ya apa ya, yang masyarakat itu tidak begitu ini dengan wisata, biasa aja gitu. Di tempat saya aja banyak spot menarik, kalau mau ya ada tubing itu ning Kali Serayu, susur sungai atau pemandangan dari banyak tempat di sekitar desa saya saja di Kecamatan Garung itu masih banyak sekali. Tapi karena memang fokusnya masyarakat itu balik lagi tadi ke tani atau ke tempat lain ya, jadi nggak banyak yang dibuka. Dilihat lagi misalnya pemerintah desanya, biasanya yang gerakin kan memudanya misalnya Karang Taruna, ya Karang Taruna saja misalnya kegiatannya masih jarang. Pengen sebenarnya sebagian dari pemuda, tapi ya jarang yang sampai terrealisasi. Di Melandi saja itu kan jalur yang potensinya luar biasa, ada kopinya, kemudian ada Curug Sikarim, alamnya pemandangannya ya luar biasa. Ya idenya sudah ada, tapi ya belum kelihatan. Itu kondisinya, Mbak, yang saya amati. Makasih jawabannya, Mada. Oke, berarti intinya kayak yang jahit belum ada ya Mas Ada ya. ada tapi dondomane karo bola ini engel untuk jadi satu yang lain itu saling terikat, seperti misal kayak tadi Mbak Nur bilang di daerah Bali dan kawan-kawan yang udah maju atau Batu gitu. Singkatnya. Oke. Ini Mas ada pertanyaan lagi Mas dari Ahmad Saiful Mujib Mas, untuk pembicara pemateri 1 dan 3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk memperbanyak pengembangan desa wisata baru yang bukan hanya berbasis alam, tapi juga berbasis kearifan lokal tersebut, melihat bahwa potensi ini sangat besar di Wonosobo, setidaknya untuk menggerakkan masyarakat desa tersebut. Terima kasih. Monggo Mas Takat, Mas Ada, nopo siapa dulu? Monggo Mas Ada, Mas Munir. Atau Mas Munir mau menambahkan dulu Mas, monggo Mas. Halo? Siapa sih? Oke. Mas Ada dulu deh, Mas Ada dulu monggo. Nyong sih? Ya Mas, disuruh Mas Ada dulu. Ya oke. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbanyak pengembangan desa wisata baru yang bukan hanya harus alam tapi juga harus kearifan lokal, sosial, budaya. Ya, melihat potensi yang sangat besar. Oke, potensinya tadi saya sedikit menyampaikan ke Mbak Nur tadi bahwa potensinya luar biasa. Ya alam sih pasti ya, karena memang Wonosobo gunung, pemandangan gunung itu spotnya juga yang masih tersembunyi juga masih banyak. Nah kemudian kearifan lokalnya juga, tradisinya juga sangat banyak. Itu yang menjadi ciri khas dari Wonosobo. Cuman yang menjadi problem tadi, masyarakat ini kan tergantung dari pemerintah desanya. Misal dari pemudanya ingin usul, ayo Mbak kita mengembangkan wisata di sini, dibuka dan sebagainya. Itu tantangannya luar biasa. Saya cerita Sembungan saja ya, yang sudah sekarang ramai. Awalnya itu sulit sekali. Walaupun sudah ketok moto, katon mata ya di depan bahwa Golden Sunrise itu luar biasa. Tapi waktu itu masyarakat ya biasa saja. Pemudanya keinginannya
sudah ada tapi ini gimana gitu kan. Nah, ini tergantung ke aktor yang ada di desa itu. Misal pemuda, ada 1-2 orang pemuda. Ketika 2 orang atau beberapa pemuda ini akan tetap fokus dengan upaya untuk membuka wisata ini, maka kemungkinan akan bisa. Nanti kan akan banyak ide yang muncul. Oh, kita buat web dulu, biar sosmed dulu, kita foto yang bagus, kita promosikan, kita kelola wisatanya sederhana dulu, melibatkan siapa, itu gampang lah, dengan obrolan nang omah itu karo ngerokok ngopi itu bisa. Nah, yang jadi problem adalah bisa nggak ini para aktor yang pemuda-pemuda ini yang ingin membuka potensi wisata baru ini di desanya itu bertahan dengan tantangan yang ada. Karena nanti memang dari masyarakat, wah nanti kalau banyak gimana? Kayak Sembungan itu kan problemnya awal buka homestay, oh kok rame, banyak yang nginep, malah ditemukan banyak kondom dan sebagainya. Itu tantangan juga kalau sudah rame ya. Kalau belum sih harapannya nanti akan datang ke sini, akan membuka usaha baru dan sebagainya, akan berdampak positif lah, banyak yang untung. Tapi balik lagi tadi, ya gimana aktor ini bisa bertahan dengan apa ya, idenya, harapannya, dan juga menghadapi tantangan yang ada. Kalau pemerintah sih, kalau ada yang gerak, wah sangat mendukung sekali. Pak, di sini kami sudah, oh siap, nanti dipromosikan lewat Dinas Pariwisata dan sebagainya, itu menjadi cepat. Tapi kalau dari pemerintah dulu yang ayo Mas, Mbok, ini dikembangkan, kami nanti bantu. Nah, kalau masyarakat sendiri belum mau ya agak susah. Sehingga kalau memang ada beberapa pemuda tadi yang memang benar mau terus intens untuk membuka wisata baru, pemerintah desanya dikomunikasikan, nanti kan dari mulai desa akan menganggarkan ADD-nya atau dana desanya. Nah, itu kan sangat bisa. Kayak di Klaten, Ponggok itu ya, itu kan pemerintah desa yang ngelola itu ya luar biasa. Sekarang pendapatannya luar biasa. Kayak gitu. Itu sementara. Monggo, Dad. Oke. Monggo Mas Munir atau Mas Adat dulu untuk pertanyaan tadi Mas. Dari Saiful itu Mas tadi. Mas Munir atau Mas Adat, monggo. Siapa dulu, Mas Munir? Ya, jenengan Rin. Jenengan Rin. Kalau tadi sempat saya singgung ya untuk desa wisata itu bisa menyelenggarakan event-event berbasis budaya, karena salah satu strategi untuk menarik wisatawan itu adalah event-event yang berbasis budaya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang tinggal masalah promosi. Kalau saya lihat sudah banyak event-event budaya di desa gitu ya, dan rame, tapi skalanya itu masih skala yang belum terlalu luas. Makanya perlu, tadi saya sarankan dari segi promosi dimasifkan lagi ya. Jadi salah satu caranya itu yang lebih mudah adalah buat event berbasis budaya. Ya entah apalah budayanya, kan ada banyak tuh desa-desa Giyanti dan sebagainya. Itu ya. Nah, kalau untuk berbasis alam itu sebenarnya tidak terlalu rumit, karena berbasis alam itu kita sudah disediakan pemandangan yang kita tidak perlu membuatnya ya. Yang perlu kita lakukan adalah akses ke sana gimana gitu ya. Lalu nanti pengunjung ketika di sana kita memanagenya bagaimana. Jadi ketika alam itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena kita hanya memanage pengunjung dan menyediakan fasilitas atau akses ke sana. Yang jadi permasalahan adalah lagi-lagi ke promosi itu tadi. Banyak sekali wisata-wisata yang itu viral itu karena Instagram. Kan kemarin ada yang di mana itu di Jawa Timur
yang dengan lagunya Feeling Good itu kan langsung membludak ya, hanya gara-gara lagu Feeling Good dengan syuting dari drone. Jadi sesederhana itu loh di zaman sekarang itu ya, di zaman digital itu untuk membuat wisatawan itu datang. Jadi bagi yang ingin mengembangkan desa wisata berbasis alam, yaitu tadi promosinya dimasifkan dengan kalau perlu menyewa videografer profesional ya untuk membuat video maupun foto yang lalu nanti diviralkan. Itu nggak butuh waktu lama, itu kalau udah viral, misalkan di Wonosobo viral udah langsung crowded itu. Nah, kemarin banyak buktinya kok itu yang Lubang Sewu itu kan ya karena viral juga. Yang lain-lain lah. Jadi itu ya kalau saran saya itu lebih enak sekarang di zaman sekarang itu untuk memasarkan atau mempromosikan wisata berbasis alam. Nah, kalau budaya bikin event berbasis budaya. Itu. Widat dijawab sing virtual tour. Enggak, Mas Munir dulu itu terkait pengembangan wisata. Ya, Mas. Monggo, Mas. Wisata. Mas Munir. Ini kita yang di urban suruh komentari yang di rural ini. Ini kebetulan di desa saya sendiri itu di Desa Sari ada wisata alam, itu dia juga berbasis desa. Tapi kalau saya melihat dari perspektif ekonomi, sebenarnya yang cukup potensial dilirik untuk menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi itu ya wisata yang sudah established lah, yang udah advance ya, seperti Dieng. Misal dengan pengembangan sektor pendukung dalam kategori tourism supply itu masuk di aksesibilitas, misal jalannya dibuat 4 jalur. Nah, tapi saya kalau disuruh mengomentari yang di desa, saya kira di Wonosobo itu banyak desa-desa yang punya potensi wisata yang baik, tapi tentu dampak secara ekonominya belum bisa kita predik, karena tadi kita punya rumusan di awal, pengunjung datang ke Wonosobo itu mayoritas 75% ke Dieng, 13%-nya ke Kalianget, itu pun hanya transit, memang parkirnya di situ, ya kan, otomatis tercatat juga retribusinya di situ. Dan itu dan desa wisata, terutama yang berbasis alam, itu otomatis berkembang. Seperti, saya nggak tahu ya, statusnya sudah desa wisata atau belum. Kalau yang berbasis budaya seperti Sendang Sari sudah distatuskan desa wisata, tapi untuk potensi-potensi desa yang lain itu bisa berbasis religi, seperti Candi Rejo, ada makam Syekh Qutbuddin, ya kan? Ya, tapi ini lokalisme banget, dan pengunjungnya tentu juga segmented. Tidak, kalau bagi saya, menurut hemat saya itu akan mendukung ekonomi lokal, ekonomi desa ya. Itu pun kalau dikelola. Sementara tuntutan supaya tourism itu berkembang itu mesti tersedia 5 faktor seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi saya. Ada aksesibilitas, jangkauan yang mudah ya. Kemudian ada akomodasi, ya kan? Ada tempat-tempat yang mensupport daripada titik itu. Nah, sejauh ini desa wisata menyediakan itu tidak. Warung makan, tempat nginap, tempat istirahat, ya dan lain-lain ya. Tentu akomodasi pendukungnya ada enggak, transportnya juga mudah atau enggak ke situ. Nah, itu jadi perkara. Ya, berikutnya ada fasum fasos. Kalau dalam skala desa tentu juga fasum fasosnya terbatas, paling include dengan desa itu. Seperti kalau kita ke Candi Rejo, ke makam Syekh Qutbuddin ya, bener ya. Itu ya sholat ya di masjid kampung situ, jajan makan mungkin di warung-warung sekitar situ. Sehingga pola pengembangannya itu yang perlu dirumuskan, pola pengembangannya itu yang perlu dikuatkan. Berani tidak desa-desa yang memiliki potensi wisata baik alam maupun budaya itu membuka diri dengan pola pengembangan berbasis tourism supply tadi, meliputi berbagai sektor pendukung yang harus dikuatkan. Karena secara teoritik harus tersedia 5 pendukung itu ya, ada atraksi dan ada activity. Jadi 5 itu jadi kunci.
Nah, kita tinggal leverage di mana, kita tinggal ungkit di mana. Seperti kalau di desa saya, di Tegalsari itu pemandian air hangat wisata alam. Itu cuma ditarik retribusi 2.000. Orang sudah kenal tanpa promosi, orang lokal sudah kenal. Tapi kalau mau masyarakat mau menerima skema yang lain, mestinya dikembangkan lebih serius lagi, menjadi destinasi wisata yang atraktif, yang ada activity-nya, yang kemudian juga disupport oleh akomodasi seperti mungkin warung makan ya, dan lain-lain. Tapi sejauh ini seperti yang Mas Ahda sampaikan, tidak begitu berefek. Masyarakat lokal itu terhadap sektor wisata bukan sektor dominan, bukan sektor pokok. Jadi mereka itu petani gitu. Jadi wisata ya hanya pelengkap lah, bukan substitusi, pelengkap saja. Hanya pelengkap ketika mereka ingin, lalu ada yang inisiatif, lalu itu dikembangkan. Tapi tidak menjadi kesadaran masif bagi penduduk Wonosobo seperti yang tadi diungkap, misal dengan di Bali, semua orang ramah karena mindset masyarakat Bali, provinsinya adalah provinsi wisata yang memang harus ramah terhadap pengunjung. Wonosobo sebenarnya secara tidak langsung masyarakatnya sangat ramah lah, dengan kultur masyarakat Jawa yang sangat ramah ya, dan angka kriminalitas juga menurut saya tidak begitu tinggi, sehingga untuk sektor wisata sebenarnya baik. Hanya ini soal kemauan warga, wisatanya mau dikembangkan kemana, termasuk wisata desa di dalamnya. Jadi potensinya ada, tetapi pola pengembangannya belum seragam, belum ada pandangan yang cukup seragam, sehingga masih terkesan parsial menurut saya, terkesan parsial, tidak include menjadi bagian dari agenda besar daripada Wonosobo untuk membesarkan desa-desa wisata. Kira-kira begitu menurut pandangan saya ya. Tapi mohon maaf, saya di urban jadi kurang paham dengan kondisi rural saat ini. Ya. Oke. Siap. Oke. Oke, ini dari Mas Dandi dan Mas Ahmad Sairoji, pertanyaannya hampir sama, yaitu terkait yang tren sekarang di dunia pariwisata, yaitu dalam kondisi COVID, potensi virtual tour itu gimana? Di Mas Sadat, niki Mas Sadat, pripun Mas Sadat? Oke, ini dua pertanyaannya nih dari Dandi dan Ahmad Sairoji. Ahmad Sairoji ini teman saya, dia dosen di usaha perjalanan wisata UNS Solo. Jadi teman seangkatan saya. Kalau Dandi itu mahasiswa saya itu. Oke, nggak apa-apa, diskusi ya. Nanti Oji kalau mau menanggapi silahkan, ini sama-sama diskusi aja. Jadi saya jawab dua pertanyaan itu, saya jawab sekaligus saja tentang virtual tour. Jadi saya sendiri juga belum terlalu familiar dengan virtual tour. Saya juga baru mendengar istilah virtual tour juga di masa pandemi ini. Dan itu sebagai tanggapan kreatif akibat banyaknya wisata yang tutup. Nah, makanya para manajer, para pemangku kebijakan membuat wisata virtual ini. Ya, jadi wisata virtual itu ya kita berwisata dari HP atau dari laptop, ya dari layar lah istilahnya. Tetapi kita dipandu. Jadi tidak hanya melihat saja, kita geser ke sini, ke sana, semau sendiri, itu kan di Google Map juga ada. Nah, yang membedakan virtual tour ini ada pemandunya, ya, di guide, ya, dia akan menjelaskan. Jadi selain kita mendapatkan, melihat pemandangan-pemandangan, melihat misalkan di museum, koleksi-koleksi, itu juga akan mendapatkan pencerahan informasi dari guide, gitu. Nah, berbayar, biasanya berbayar ya. Ini saya kasih contoh ininya ya, saya kasih contoh ini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke, kelihatan. Nah, ini salah satu poster wisata virtual di grup, yang ada di grup dan ditawarkan ke anggota grup WA. Ini saya download barusan ya. Nah, jadi berbayar memang ya, misalkan harganya 25.000, 30.000 dan sebagainya. Dan itu di guide ya, di guide oleh guide yang sudah berlisensi.
Nah, lalu kalau dengan kaitannya dengan wisata virtual di Wonosobo gimana? Yaitu masih menjadi tantangan ya, karena kalau saya pribadi memandang sepertinya ini ribet ya, karena perlu teknologi kan, perlu teknologi tertentu untuk membuat wisata virtual ini. Nah, siap nggak dengan teknologi itu? Ya. Ya mungkin siap, kalau mau digarap serius sih bisa lah ya, dinas pasti punya sumber daya untuk itu. Nah masalahnya sekarang mau nggak dinas menggarap itu semua, ya, menyiapkan teknologinya, menyiapkan narasinya, menyiapkan guide-nya, ya mungkin guide juga yang bisa berbahasa Inggris dan sebagainya. Nah gitu, jadi itu masih tantangan buat Kabupaten Wonosobo, dan saya tidak tahu apakah sudah ada belum ya wisata virtual di Wonosobo. Setahu saya belum ada ya. Yang baru ada tuh kalau nggak salah tuh di Jakarta, kemarin juga di Malang ada. Di Jakarta tuh udah banyak spot-spotnya, ya bisa dibaca di internet. Nah, terkait dengan konsekuensi praktis ya sudah ada sih beberapa ya, sudah ada yang menyelenggarakannya, jadi sudah sampai ke tahap praktikal. Kalau ditanya tataran praktis sudah ada yang melaksanakan gitu ya. Nah kalau di tahapan akademis, kita sebagai akademisi, nah itu karena saya yang orang pariwisata aja baru mendengar ya istilah ini di masa pandemi ini. Artinya apa? Artinya ini belum terlalu populer di dunia akademis gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi populer ya gara-gara pandemi ini? Sebelumnya kan nggak terlalu populer ini wisata virtual. Nah, makanya bagi akademisi ya bisa menjadi lahan baru, lahan penelitian baru ya, lahan riset baru gitu. Ya, jadi peluang untuk lebih mengembangkan sayap ya. Kalau biasanya itu penelitian ekowisata, wisata budaya, bergeserlah ke wisata virtual. Itu sih. Jadi kalau konsekuensi di tataran akademis lebih ke lahan baru lah bagi para akademisi untuk penelitian dan sebagainya. Gitu ya, Mas. Jadi kayak reskilling ya Mas ya. Dan Gandhi. Kayak reskilling ya. Oke, monggo ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain sebelum kita tutup. Ya, tadi menyinggung komentar dari beberapa sumber ya, Mas Ada dan Mas Munir. Sebenarnya ya memang daya tarik utama kan memang Dieng ya. Makanya saya dari dulu ini kenapa wisatawan itu tidak disebarkan gitu loh. Ya, disebarkan, istilahnya didistribusikan gitu, tidak hanya ke Dieng. Ya, padahal di sepanjang jalan itu kan, sepanjang jalan ke Dieng kan banyak spot-spot itu. Ya. Nah, itu bisa nanti disebarkan agar mampir ke situ. Nah, mungkin itu yang perlu didiskusikan, itu strateginya untuk menyebarkan wisatawan agar menyebar tidak hanya langsung ke Dieng gitu. Itu yang perlu didiskusikan sebenarnya. Ya itu tadi Mas Adat, langsung tak respon ini Mas Rizal. Tadi di paparan saya sampaikan memang pola wisatawan yang berkunjung ke kota kita itu road transit region. Jadi bukan tujuan utama, Mas. Mayoritas dari Jabodetabek itu ingin berkunjung ke Jogja lalu mampir ke kita. Polanya begitu dari dulu. Nah, belum ada pola yang kecuali untuk yang wisata traveler ya. Kalau traveler mungkin mereka datang dari Jakarta ya memang mau ke Sikunir atau mau ke Gunung Prau, tapi mereka kan tidak secara kolektif bareng-bareng itu ya mengkolek diri. Sehingga menurut saya memang kalau
kalau yang perlu didiskusikan untuk distribusinya gitu, saya kira alternatifnya salah satunya ya paket wisatanya memang dikonsentrasikan ke kita. Seperti Dieng Culture Festival itu kan sasarannya langsung ke kita ya. Nah itu mungkin orang datang dari luar kota 1 hari atau 2 hari mereka bisa ngiras-ngirus basa Jawane itu ke lokasi-lokasi lain seperti Telaga Menjer atau yang lain. Tapi beberapa teman-teman ya mengarahkan para wisatawan ke Menjer. Kalau misal turun dari Dieng ke Menjer. Tapi itu hanya sisipan karena waktu mereka juga pendek, transit doang ya. Jadi tidak sampai menginap di Wonosobo biasanya. Itu yang jadi persoalan juga. Makanya ke depan menurutku ya alternatifnya sektor wisata ini digenjot secara serius melalui berbagai skema. Tentu juga perlu membuka diri misal dengan investasi luar yang kepingin bangun berbagai fasilitas di sepanjang jalur Wonosobo Dieng, itu menurut saya recommended sih. Kalau memang sasarannya adalah Wonosobo menjadi tujuan wisata prioritas, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Mas Haddad. Bagian kenapa yang lain kok nggak ikut terpromosikan ya? Salah satunya karena itu. Trennya mereka itu polanya transit saja. Oke? Oke. Transit, sehingga ya tujuan utamanya itu Dieng dan kawan-kawan sebagai yang wisata-wisata besar nih Mas. Betul. Oke. Yang lain monggo teman-teman. Mas, ini ada Mas Mirza. Ini malah pelaku langsung ini. Barangkali bisa minta respon Mas Mirza ini. Kita baru update ini. Di peserta ada Mas Mirza. Beliau malah pelaku langsung di sektor wisata. Nah, mungkin bisa berbagi Mas Mirza. Mas Rizal dipersilakan monggo. Monggo. Ini Mas saya Roji dulu Mas. Monggo Mas saya Roji. Ya, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan saya Roji ya dari Purworejo, tetangga dekat Wonosobo. Kebetulan saya di Solo di pariwisata. Nah, tadi sempat dijawil juga sama Pak Sadat untuk mengikuti webinar ini, dan saya kira menarik di tengah pandemi seperti ini. Hanya saja yang tadi seperti yang saya sampaikan itu di pertanyaan saya yang terkait dengan virtual tour, memang saya termasuk orang yang yang kaget atau istilahnya shock dengan adanya virtual tour, mengingat kondisi saat ini. Dilema istilahnya ya, jadi kurang serak dengan adanya atau fenomena virtual tour seperti ini adalah yang pertama, kalau tadi Mas Haddad sudah menjawab tentang konsekuensi, tentu yang jadi bahan pertanyaan saya itu adalah bahwa dalam pariwisata ini kan salah satunya atau esensinya adalah perjalanan dari berpindah manusia satu tempat ke tempat lain, sehingga itu menimbulkan atau memunculkan banyak konsekuensi di situ. Salah satunya adalah konsekuensi ekonomi atau dampak ekonomi, yang saya kira juga dampak itu adalah dampak positif. Kemudian kalau esensi dari ini dihilangkan dengan adanya virtual tour, otomatis nanti dampak positif yang diakibatkan dari pariwisata ini akan hilang atau something missing gitu, ada yang hilang, sehingga itu salah satu yang mengganjal, bukan tidak sakit tapi mengganjal di pikiran saya. Kemarin memang dari LPPM kami di Solo juga memberikan kesempatan bagi para dosen peneliti untuk meneliti terkait dengan strategi penanganan pandemi corona ya, COVID-19. Akan tetapi dari akademisi pariwisata ini malah justru dibuat bingung dengan adanya seperti bagaimana caranya ini biar antisipasi satu sisi pandemi ya memang kita harus lawan, harus hadapi, tapi satu sisi dampak yang paling parah adalah di pariwisata, dan bagaimana saya ini memberikan solusi atau sekedar tulisan atau sekedar ide bagaimana tetap bertahan atau bahkan tidak sangat parah terdampaknya gitu. Nah, jadi kalau itu tanggapan yang saya sampaikan tadi terkait dengan secara akademis itu sangat-sangat esensial saya kira. Jadi
wisata adalah perpindahan dari orang satu tempat ke tempat lain, dan itu menimbulkan dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak positif lainnya, itu hilang akibat apa yang terjadi saat ini, yaitu terutama kalau ide dari virtual tourism bagus, tapi ada yang harus dihilangkan di situ. Itu. Kemudian kalau dari sisi apa konsep-konsep perjalanan wisata, berarti bisa jadi di sini karena adanya konsep baru virtual tour ini, sehingga bisa mengesampingkan konsep-konsep lama yang memang itu sudah dibangun dari apa sisi akademis. Itu saya kira itu. Jadi bagaimana Pak Musadat dan kawan-kawan lain ini, ya kita diskusi, saya juga pengen diskusi tentang hal ini sudah lama, karena saya sudah lama tidak ketemu dengan sahabat saya Pak Musadat dan kawan-kawan lain ini terkait kondisi akademis lah ya, intinya adakah pergeseran gitu loh, pergeseran dari yang pariwisata, perpindahan seseorang atau sekelompok orang menuju dari satu tempat ke tempat lain, dan itu saya kira ini sudah akan berubah gitu. Kira-kira bagaimana Pak Musadat dan kawan-kawan minta apa? Ini diskusinya sangat sangat teoritis dan sangat akademis ya. Lah iya. Artinya untuk nanti apa pariwisata di Wonosobo ya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira ini menarik ya. Karena saya juga ingin berdiskusi tentang pariwisata lokal kita, Kedu terutama di Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya. Iya. Ya baguslah buat bahan diskusi, ini kan diskusi aja ya. Gula kan ini Pak Oji ini kan di Purworejo, jadi paham juga kondisi di apa namanya di Wonosobo gitu ya. Oke, jadi ini ditanggapi nggak ini Pak Oji? Ya, saya pengen diskusi saja Pak. Mohon maaf kalau keluar jalur atau melampaui jalur itu. Mungkin nanti ada diskusi yang lebih mendalam terkait ini ya. Iya. Wisata tur ya. Tapi saya tanggapi singkat aja lah. Memang secara teori memang yang dinamakan wisata itu harus berpindah gitu ya. Dan walaupun menyenangkan, tapi kalau tidak berpindah tempat itu tidak bisa dikatakan sebagai wisata. Yang jadi masalah ada wisata tur itu duduk di kamar aja bisa berwisata. Apakah itu bisa disebut wisata atau tidak? Itu yang ya mungkin perlu kajian lebih mendalam untuk itulah ya dari sisi teori. Pak Sadar, saya sebenarnya butuh teman diskusi nih, karena terkungkung di kamar saja. Ini butuh teman diskusi, jadi mengendap di sini. Ya, tapi setidaknya dengan adanya ini kan membantu ya. Apa namanya menanggulangi lah setidaknya itu. Setidaknya menjadi alternatif jawaban ya, alternatif ini apa pandemi. Ya, kalau terkait teori nanti itu butuh 3 SKS lah kayaknya itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira ya, mungkin itulah kembali ke moderator tadi yang seperti disampaikan Mas Munir. Monggo. Siap. Terima kasih Mas. VR pakai virtual reality ya Mas ya nanti wisatanya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Ini tadi Mas Mirza, monggo Mas Mirza. Apakah bisa masuk Mas Mirza? Katanya sebagai pelaku utama. Langsung. Oh. Halo Mas. Monggo Mas Mirza, gimana Mas? Ini diskusi, ada tanggapan mungkin atau pertanyaan terkait diskusi kali ini? Tadi itu sebenarnya sudah benar semua ya, sesuai apa yang ada di lapangan. Cuma saya pengen sharing sedikit aja masalah wisatawan yang masuk ke Dieng itu kan bervariatif, tapi salah satu dari trik promosi wisata yang ada di Wonosobo. Contohnya tadi Mas Munir cerita kalau yang ke Dieng itu ada 2 minat. Yang satu itu sifatnya cuma transit,
wisata tujuan utamanya itu ke Jogja atau ke Jawa Timur, Bali, tapi mampirnya ke Dieng dulu. Atau pulangnya dari wisata Jogja, balik ke Jakartanya mampir ke Wonosobo dulu. Nah, tipe kedua itu kan private tour atau ya memang minat yang khusus. Mereka itu memang dari tujuan, dari rumahnya itu ke Dieng, ya pengen ke Dieng, bukan ke tempat yang lain. Jadi ada dua macam itu. Kalau yang transit ini sebenarnya salah satu trik promosi juga. Soalnya apa? Ini adalah pasarnya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, dari baik itu dari SMP, SMA, juga anak-anak kuliahan. Itu mereka diberi paket wisata oleh Biro Wisata Jakarta dan berbagai wilayah. Itu include transit di dataran tinggi Dieng. Walaupun peserta wisatanya itu nggak tahu Dieng itu apa sih, tapi dengan salah satu trik Biro Wisata Wonosobo yang kerjasama dengan Biro Wisata Jakarta dan yang di lain wilayah, itu secara tidak langsung membuat satu paket wisata dengan transit ke Dieng, itu anak-anak SMP, SMA itu, oh ini toh Dieng. Nah mereka walaupun tujuannya utamanya ke Yogyakarta atau ke tempat yang lainnya, tapi paling tidak mereka waktu masih usia dini, masih usia muda itu sudah tahu, oh Dieng ternyata indah, ternyata bagus, ada apa aja. Gunung Prau, biasanya anak-anak muda sukanya ke trekking ke gunung atau wisata alamnya. Itu nanti kalau sudah punya tabungan sendiri, biasanya mereka datang lagi ke Wonosobo dengan grup kecil, yaitu bisa 10 atau 5 orang gitu naik kereta, backpackeran gitu, biasanya seperti itu. Itu aja sih, itu dulu. Mungkin nanti kalau ada hal lain saya nyambung lagi. Siap Mas Mirza. Oke, berarti Mas Mirza selaku penganu yang di Dieng ya Mas G. Oh iya, saya malah belum memperkenalkan diri ya. Ini saya adik kelasnya Mas Ahda, terus sekelas sama Mas Munir juga dulu. Kalau Mas Haddad juga masih satu alma mater. Nah, itu saya pemandu wisata, juga pelaku wisata, kadang-kadang dapat tamu juga di dataran tinggi Dieng. Wah, siap Mas, siap. Berarti yang benar-benar selain juga merasakan langsung ya Mas akibat dari COVID-19 ini guys. Iya. Siap. Oke. Berarti bisa kita simpulkan, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman lainnya. Ini tinggal 6 yang tersisa. Karena mungkin waktunya sudah cukup siang, jam 12:30. Nanti kita bisa lanjut dengan tema-tema yang lain di talk sesi berikutnya. Ada Mas Munir, Mas Haddad, atau Mas Ahda, atau Mas Oji, Mas Roji? Ya, saya kira di lain kesempatan saja. Oke, siap Mas. Oke, mungkin itu dulu untuk tema kali ini, pertemuan kali ini. Semoga istilahnya diskusi kita hari ini dengan tiga pemateri tersebut tadi bisa menggambarkan ataupun istilahnya realitas di lapangan seperti apa, dan juga bisa kita tingkatkan lagi mungkin pertemuan berikutnya dengan mengundang dari stakeholder atau Pemkab supaya bisa kita lihat timbal balik langsung dari Pemkab strateginya seperti apa, sehingga bisa istilahnya dari pelaku usaha juga seperti Mas Mirza dan teman-teman bisa langsung istilahnya mendengarkan dari kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak positif pasca pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelumnya terima kasih sekali pada teman-teman yang sudah berbagi ilmu di workshop pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan selamat Idul Fitri 1941 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Haddad. Waalaikumsalam. Sun.
Kapan maning? Ya. Kapan lagi? Ya. Mas Munir di Jakarta, Mas. Ya, aku di Cilengsi lebih pasnya, di Bogor ini. Orang mudik berarti, Mas. Orang mudik aku, Mas. Asli. Nanti aku diisolasi 14 hari, gimana? Masa aku mudik seminggu diisolasi 14 hari? Jal, rekote dipateni Jal. Bentar, Mas. Ntar aku disuruh tidur di balai desa gimana?